Hello everyone. In this video, I am going to show you one of the questions, some questions that you can find easily in the internet. Because as you can see, soal ini disebut sebagai soal yang dikeluarkan oleh SNPMB BP3. Jadi soal ini merupakan salah satu kisi-kisi untuk jenis soal yang mungkin akan keluar di tes SNBT di tahun ini 2023. Because the time is limited, I will show you my strategy on how I did it within that limited time. And then it is up to you whether you would like to try this strategy or not for your upcoming test. Because if you haven't tried this strategy yet, usually it will be difficult for you to do it directly. So make sure, jadi pastikan kalian mencoba strategi ini ketika kalian melakukan practice test atau latihan soal seperti yang telah kalian lakukan selama ini. And then I would like to remind you that if you like this video or maybe you will like it after you watch this video later, I will really appreciate it if you can subscribe to the channel so that you can get the notification for our newest videos about English tests, especially for university exams, TOEIC and TOEFL. Without waiting for too long, I would like to show you the first question dan tipe soal pertama. Dan di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana saya menjawab soal ini beserta answer key yang ada. So, you can try to do it by yourself by looking for the questions in the internet and then set the timer by yourself 1 minute for one question. Because di sini saya nggak akan memberikan waktu kepada kalian untuk mencoba mengerjakan soal ini. So, let us see the first question. Di soal pertama ini kita akan memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan figure atau table ya di sini ya. Jadi seperti kisi-kisi yang telah diberitahukan oleh Kemendikbud, kalau misalnya kita akan memiliki tipe pertanyaan terkait dengan gambar atau seperti chart, information yang diberikan dalam bentuk chart, table, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang harus kalian antisipasi. Di soal seperti ini, I would like to tell you that you can use your usual strategy. Jadi kalian bisa melakukan soal ini atau mengerjakan soal ini dengan strategi yang sering kalian gunakan. Yaitu strategi dengan cara mencari keywords di question. Jadi mencari keywordsnya terlebih dahulu pada pertanyaan. Dan di sini seperti yang kalian lihat, saya telah memberikan keywords atau memberi bentuk tebal untuk keywords yang akan saya gunakan untuk menjawab soal ini. Di sini kita akan mencari who, siapa suggested moderating the school competition in order to create a healthy one. Jadi, ini adalah kata kuncinya. Kita akan mencari moderate the school competition and then to create a healthy one. Dan kata kunci tersebut dapat kalian temukan di seperti yang telah saya berikan tanda panah di sini. Di sini kita memiliki competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Jadi kita memiliki kalimat yang sama atau hampir sama di sini dan statement itu dikemukakan oleh Harish Kumar. So that's it. It's quite easy, I think, for this kind of question. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan masih memiliki pertanyaan terkait gambar atau table di slide ini. Okay, so now in the next question, question number 2, we are going to find sinonim dari kata persist. Dan di sini kata persist ini dapat kalian temukan di kalimat sebelumnya tadi. Kita memiliki persist among the students. Soal ini akan dengan mudah kalian kerjakan kalau kalian mengerti makna kata persist. Makna kata persist ini memang memiliki kesamaan makna dengan kata continuous. Nah, kalau misalnya kalian tidak mengetahui arti kata persist itu apa, mungkin kalian akan sedikit kesulitan untuk menjawab soal ini.
Di sini soal tentang kosakata ini sangat bergantung pada kemampuan atau sebanyak apa kosakata yang kita miliki. Jadi kita tidak dapat menyesuaikan kata kosakata lainnya dengan konteks kalimat atau teks yang ada. Oke, so let's move on to the next one. Untuk nomor 3, what is the tone of the thread regarding the school competition? Untuk pertanyaan seperti ini, tone seperti ini, itu sama saja memiliki, kita harus menggunakan strategi yang sama dengan strategi main idea, purpose of the text, title, the theme, and then author's attitude. Jadi untuk soal seperti ini kita harus membaca dari awal hingga akhir. Jadinya kita akan menggunakan strategi skimming, membaca cepat untuk memahami keseluruhan teks yang ada. Biasanya untuk teks seperti ini terlihat kalau kosakatanya tidak akan terlalu sulit. Sehingga it's up to you whether you want to read them all atau mungkin hanya kalimat-kalimat pertamanya saja. Dan di sini seperti yang dapat kalian lihat, jawaban yang benar adalah C, objektif. Di sini setelah kalian membaca, di sini disebutkan bahwa ngomongin tentang school competition. School is the place where children start their journey towards a competitive life. However, it seems like it is high time that school authorities should take some steps to control competition. Oke, tentang competition. And then a fish and a bird cannot compete as they have different strengths. And then it is the same case with the student. Competition is a part of life. Oke, ngomongin tentang competition, Mohadis ini. Whether the school or the children want it or not, it will always exist. No one can moderate or control competition. And then the next one, competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it is bad. And blah 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 if you want to read them all. Schools can keep children away from competition for some time, but sooner or later, children have to face it. And then, what is it? Take the responsibility to explain to children the meaning of healthy competition. Competition is one good way to track performance and blah blah blah. Di sini, dari keseluruhan informasi kita dapat menyimpulkan bahwa, what is it? Bahwa teks ini memiliki tone yang objektif. Oke, di sini mungkin kalian akan kebingungan dengan pilihan encouraging atau ya seperti apa? What is it? Menyarankan. Di sini menyarankan bisa saja, tetapi hal tersebut hanya dapat kita temukan pada kalimat yang dibicarakan atau diungkapkan oleh Lexi. Not Lexi. Oh no, not Lexi, but Deepa Kaushik. Competition is one good way to track performance. Jadi itu encourage, seperti menyarankan kalau misalnya competition itu adalah sesuatu yang baik. But it is only in that sentence. Dan sentence-sentence lainnya itu adalah kalimat lainnya adalah kalimat suatu pernyataan yang ingin menyatakan kalau misalnya competition itu seperti ini loh. Sehingga pilihan C adalah pilihan yang paling tepat dibandingkan pilihan A. B, D, dan E pastinya salah. Setelah kalian melakukan skimming tadi. Oke, let's move on then. I think that's all untuk teks yang pertama. Pertanyaannya hanya ada 3, if I'm not mistaken. Let's take a look at the next question. Nah, di sini, jadi ini adalah salah satu tipe soal yang telah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Dan soal ini dapat kalian temukan di soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang ada kemungkinan kalau misalnya di SNBT 2023 ini, mereka akan menggunakan tipe soal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka akan pilih salah satu, manakah tipe soal yang akan digunakan kembali, pastinya dengan topik atau teks yang berbeda. So, it is your job to know how to face this kind of question. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada kalian strategi yang saya gunakan untuk tipe soal seperti ini. Dan seperti yang dapat kalian lihat, kita memiliki 2 teks yang cukup pendek sebetulnya, but they are 2 teks still ya. Meskipun pendek, ada 2 teks yang harus dibandingkan berarti di sini. And I think that is the challenge of this question. And after I take a look at the text, setelah saya lihat teksnya seperti apa,
saya menuju ke question. Nah, di sini saya menuju ke question itu bukan untuk mengerjakan soalnya, tetapi melihat soal ini akan seperti apa sih. Apakah saya memerlukan perlu melakukan skimming terlebih dahulu atau langsung ke scanning. Dan baiknya juga untuk melihat question ini yaitu kita dapat mengenali topik yang akan kita baca nantinya. Jadi sedikit-sedikit kita tahulah mau ngomongin tentang apa. Dan di nomor 4 ini kelanjutan dari soal sebelumnya, nomor 4 kita memiliki pertanyaan terkait opinion. Nah, ngomongin tentang pertanyaan opinion ini kita memiliki strategi yang khusus. Dia muncul sebagai pertanyaan pertama, tetapi saya akan mengerjakan soal ini terakhir. Okay, I will tell you why and I will show you why. And the next question is, what is the relationship between text 1 and text 2? Pertanyaan seperti ini akan membutuhkan kalian untuk melakukan skimming terlebih dahulu. And I will tell you why it is important. Pertanyaan ke-6, based on information from the two text, ngomongin tentang dua teks lagi, membandingkan lagi sepertinya ini. Which of the following will most likely happen in the future? Jadi, mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dari informasi yang kita dapatkan dari dua teks. Of course, ini seperti pertanyaan seperti menyimpulkan apa yang telah kita baca dari dua teks tadi. And question seperti ini akan membutuhkan kemampuan skimming kita untuk benar-benar memahami dua teks tadi. And let me tell you, saya telah memberitahukan kalau misalnya saya akan melakukan skimming terlebih dahulu karena ada dua pertanyaan yang membutuhkan kemampuan skimming tadi. Dan untuk pertanyaan pertama yang akan saya kerjakan, not pertanyaan pertama, but I will do skimming. I will do skimming first di sini. Saya akan memberitahukan nantinya apa manfaat dari skimming ini tadi. Pastinya kalian membaca, memahami, dan mencoba mengingat sebanyak mungkin. Dan di sini kita akan melihat untuk paragraf atau teks yang pertama terlebih dahulu. In 2010, researchers estimated that 8 billion kilogram of plastic entered the ocean in a single year, and that number would sharply increase by 2025. Nah di situ, ini adalah main idea-nya. Kita ngomongin tentang plastik yang ada di samudra. And then, di kalimat selanjutnya, kalimat tersebut mendukung main idea yang telah kita pilih. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystem. Jadi akan mengganggu ekosistem laut tadi. And then travels to bla bla bla, kalian bisa baca sendiri. And then this plastic never degrade but rather break up into smaller sizes. Jadi plastik ini tidak akan dapat terdegradasi atau hancur ya mungkin ya, tetapi break up into smaller sizes. And they eventually become microplastics that stay in the environment, blah blah blah. It is not a good thing, I think, as you can see. And then the next one, scientists, ini main idea untuk paragraf selanjutnya ini lebih mudah sebetulnya. Kita dapat menemukan langsung di kalimat pertama. Jadi kita hanya memperhatikan kalimat pertama saja. Kalau paragraf pertama saya akan baca keseluruhan kalimat sehingga saya dapat memilih main idea yang tepat. Di sini disebutkan di paragraf kedua, scientists di situ, and then have invented a new biodegradable material that is designed to replace the commonly used plastic. Jadi, saintis di sini mencoba untuk memberikan solusi terhadap plastik yang banyak ini kan di laut sampai di lautan itu tadi. Dan mereka mencoba menciptakan new biodegradable material, ya material yang mungkin bisa hancur atau I don't have idea, degradable itulah pokoknya. And it is a good thing of course for the environment, lingkungan. And then the next one, the material started. Nah ini ngomongin tentang material tadi, jadi memang nggak perlu kalian baca terlebih dahulu karena waktunya terbatas. And then untuk paragraf selanjutnya, the research of this new plastic is joined by experts in biology, chemistry, and marine science. Dan mereka akan shown that it is possible to make bla 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 bla. Jadi mereka akan
ahli-ahli ini akan mencoba menciptakan plastik yang tadi disebutkan sehingga plastik ini dapat aman kalau misalnya sudah nggak dipakai lagi, dapat benar-benar hancur kalau misalnya mereka mulai masuk ke atau ya ada di laut atau di samudra. Oke, itu untuk teks yang pertama. Kalian harus mengingat-ingat teks pertama itu apa. Jadi kalian sudah paham dan kalian harus mengingat apa yang telah kalian pahami. Untuk teks kedua, seperti biasa saya akan baca paragraf pertama, keseluruhan paragraf pertama untuk menemukan main idea keseluruhan teks. Jadi ini sangat penting untuk pemahaman kalian nantinya. Teks kedua ngomongin tentang plastic is everywhere and important to the growth of many industries such as bla bla bla. Jadi meskipun dibilang kalau misalnya di teks pertama itu plastik itu sangat merugikan, apalagi kalau misalnya mereka ada di ocean, nah sebetulnya plastik itu sangat kita butuhkan, bahkan digunakan di mana-mana. Dan kalimat selanjutnya akan memberikan informasi lebih lanjut mengapa kok dibilang seperti itu. About 83% bla 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 products. Oke, ngomongin tentang produk yang kita konsumsi itu membutuhkan plastik. Dan contohnya seperti kalau misalnya makanan nggak ada plastik itu akan cepat basi. Selanjutnya ada juga PVC pipes. Apa ini? What is it? Pipa lah intinya. Pipa juga terbuat dari plastik. Kalau misalnya nggak terbuat dari plastik itu akan ya ini reduce leakage and corrosion ya berhubungan dengan karat dan lain sebagainya. Pokoknya plastik penting untuk pembuatan pipa tadi. Jadi selanjutnya plastics make cars. Plastik bahkan digunakan di mobil, pembuatan mobil. Dramatically lighter and increases fuel efficiency. Jadi meskipun di teks pertama itu disebutkan kalau ini merugikan bla bla bla, sebetulnya plastik itu kita gunakan di berbagai aspek kehidupan kita. So like nggak mungkin kalau misalnya kita nggak pakai plastik seperti itu. Memang bisa dikurangi, tapi hanya dalam batasan tertentu atau mungkin kita tidak menggunakan plastik dalam hal tertentu. Dan di paragraf kedua dan ketiga kita hanya baca untuk kalimat pertama saja. Researchers have been working to improve the plastic recycling process since it was realized that plastic was harming the environment. Jadi di teks pertama ini juga disadari kalau misalnya plastik itu merugikan lingkungan. Jadi researchers itu mencoba untuk improve the plastic recycling process. Jadi seperti itu. Selanjutnya, modern recycling teknik. Jadi ngomongin tentang teknik recycling yang sudah modern ini akan atau dapat mentransformasi plastik into more useful products. And bla bla bla, kalian nggak perlu baca itu nantinya. Oke, so skimming telah kita lakukan. Kita telah paham isi teks pertama dan teks kedua. And now we will be ready to answer question number 4. But one more time, I will skip this kind of question. Kenapa? Karena ngomongin tentang opinion atau fact, itu artinya kita harus, what is it ya, mencari informasinya satu persatu di option yang ada. But we have limited time, jadi kalian skip saja soal ini terlebih dahulu. I will do that because I will not find it. Saya nggak akan mencoba mencari kata kunci ini langsung masuk ke teks ya. That one will take a long time. So I will skip it. I will show you later. Untuk pertanyaan kelima, what is the relationship between text 1 and text 2? Setelah kalian melakukan skimming, you will be able to answer it more or easier. No, more easier. Easier. Oke, so untuk nomor 5, jawabannya adalah C. Saya akan beritahukan kenapa kok C. Di sini, C di sini disebutkan bahwa kedua teks explain what scientists have done, apa yang saintis telah lakukan untuk menyediakan plastik yang tidak merugikan environment. So, ini sudah di-cover di teks pertama dan teks kedua. Dan saya nggak akan mengulanginya lagi. You can listen to the previous part if you want to take a look one more time. Saya akan hanya menjelaskan untuk pilihan jawaban lainnya mengapa yang lain salah. Dan di sini text 1 discusses biodegradable material. Oke, disebut sih tadi memang, disebut sih, but we are not talking about many useful product. Kita nggak ngomongin bagaimana biodegradable material tadi digunakan
pada produk yang dijelaskan di teks yang kedua. Tidak, teks kedua itu ngomongin tentang what is it? Meskipun merugikan tapi ada manfaat dari plastik itu tadi. So we are not talking about any kind of products. Untuk B salahnya di mana nih? Oke, di sini salah kenapa? Karena kita tidak ngomongin tentang bagaimana material yang baru tadi itu akan improve plastic recycling process. Memang sempat disebut, tetapi nggak ada hubungannya sama sekali tentang biodegradable material tadi. Dan D teks kedua explain how new plastic, to create more job. Mungkin kalian akan menemukan create more job ini tadi, but you can say that it is a too specific topic. Jadi ini hanyalah salah satu bagian yang diungkapkan di teks yang kedua. Di sini kalian akan menemukan more job di sini, and then di sini juga more job, tetapi itu hanya salah satu bagian kecil dari teks kedua tadi. Jadi, too specific tidak mewakili teks kedua. Dan selanjutnya, plastic recycling process ini disebut salah juga karena hanya menyebutkan salah satu bagian saja pada teks yang kedua. Dan yang mewakili keseluruhannya adalah pilihan C, adalah pilihan yang paling tepat. Okay, so I hope that it is quite clear for you untuk question number 5. And then we will move on to questions number 6. Dan di question number 6 ini, based on information from the two text, ngomongin tentang two text tadi, most likely happen in the future. Oke, apa nih yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang? Oke, so what is it? Di sini yang betul adalah pilihan jawaban yang A. There is no need to completely ban plastic usage from this world. Jadi di teks pertama disebutkan kalau misalnya itu sangat merugikan, bla bla bla. Di teks kedua disebutkan memang merugikan, tetapi di paragraf pertama ini disebutkan kalau misalnya it's like unavoidable thing. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari karena akan ada aspek kehidupan kita yang membutuhkan penggunaan plastik, seperti penyimpanan makanan dan pembuatan pipa, bahkan pembuatan mobil sekalipun. Jadi, kesimpulan yang paling tepat untuk kita melihat apa yang terjadi di masa depan adalah pilihan E. Dan pilihan yang lainnya itu salah. Mengapa? Plastic waste in the ocean is unavoidable. Yang unavoidable itu bukanlah kita tidak dapat menghindari pembuangan atau sisa dari plastik itu di laut, tetapi kita tidak bisa menghindari untuk tidak menggunakan plastik. So different meaning, jadi beda maksud dan beda makna di sini. Hati-hati, dan B ini salah. It is impossible to preserve customer food. Oke, ngomongin tentang food lagi, tapi ini adalah sesuatu memang benar. It is impossible without, nggak mungkin kita nggak bisa menggunakan, nggak tahu ya mungkin atau enggak. But it is impossible kalau misalnya kita tidak menggunakan plastik untuk mengamankan makanan. Meskipun begitu, kalimat ini kalimat yang terlalu spesifik. Jadi tidak mewakili kedua teks. Hanya mewakili salah satu bagian saja. Dan selanjutnya create more job ini juga sama. Too spesifik karena ngomongin tentang salah satu bagian saja. Marine organism can be used to recycle pillows. Nah, ini saya belum menemukan hal ini. Jadi, kalaupun menemukan, ini adalah pernyataan yang terlalu spesifik. Dan tersisa pilihan yang E yang dapat mewakili kesimpulan dari teks pertama dan teks kedua. Okay, so I think we can move on. Jangan lupa untuk kembali, I will go back to question number 4. Dan di sini, di sini adalah tantangannya. Let us see. Nomor 4. Nomor 4 di sini kita memiliki opinion dan kita akan lihat untuk pertama dulu. This plastic never degrade but rather break up into smaller piece. Dapat kalian temukan di sini. Dan itu merupakan merupakan suatu fakta karena suatu statement yang telah dikemukakan oleh researchers atau peneliti. Dan B juga sama, ini merupakan suatu fakta. Where is it? Suatu fakta. To create but it also create more job. Ngomong tentang job. Job ada di sini. Yang ngomong adalah researchers.
Jadi berdasarkan seorang ahli. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya pernyataan itu adalah suatu fakta. Dan selanjutnya, plastic should not be going into the ocean in the first place is the opinion of what is it ya? Of the author. Over here, plastic should not be going. Ada model verb di sini, should not. Should not ini menunjukkan kalau misalnya suatu saran dari penulisnya seharusnya nggak begitu, dan itu merupakan salah satu ciri dari opinion statement. Dan D ini salah, kenapa? Karena kalau ngomongin tentang become microplastic, dapat kita temukan di paragraf pertama teks pertama yang dikemukakan oleh researchers tadi. Jadi itu merupakan suatu fakta. And then customers are happy to sleep well. Oke, kalian perlu mencari kalimat ini karena kalian harus mencarinya. Pastinya kalian tinggal mencari informasi ini di kalimat yang belum kalian baca tadi. Dan di sini kita belum baca untuk paragraf terakhir di teks kedua. Kita dapat menemukannya di sini. Dan statement itu berdasarkan IHG. Siapa itu? I have no idea. Pokoknya berdasarkan ahlinya atau berdasarkan suatu kelompok atau kelompok ahli tertentu. Jadi kalimat ini atau pernyataan ini bisa disebut sebagai suatu fakta yang telah dibuktikan oleh ahli. Seperti itu. Okay, so I think we have done all the questions in the second types of question. And maybe you can try to do question for the next type of text. Tapi sebetulnya di sini tipe teksnya juga sama. Kita akan membedakan dua topik pada teks yang berbeda. Dan kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya dengan strategi yang telah saya gunakan tadi. And this is the question. Kita akan ngomongin tentang main idea. I would like to remind you that you can go to the question first. Jadi, kalau saya seperti biasa, saya akan melihat questionnya terlebih dahulu. Di question ini kita memiliki pertanyaan tentang main idea pada teks pertama, pastinya kalian membutuhkan skimming terlebih dahulu. Pahami teksnya tentang apa dan ingat tentang apa teks tadi. Dan ada restate, ini membutuhkan kemampuan vocab kalian. Paraphrase, selanjutnya purpose of the text to skimming lagi, jadi pastikan kalian telah melakukan skimming terlebih dahulu, pahami, jadi kalian bisa mengerjakan soal ini dengan lebih mudah. And then question number 10, ngomongin tentang author's positive attitude untuk hal tertentu, yaitu an investment analysis. Dan di sini saya akan stop video ini untuk kali ini hingga soal ini terlebih dahulu, and I will make another new video to explain to you about the answer key and explanation for this question, because I think I have taken so much time for this task, so I will go back later with our second part to explain to you about this question. But before that, I would like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel. It is just like a form of support for all of us to keep making new videos about English literacy test, especially the one about university exam or TOEIC kind of tests and then TOEFL tests. And I will see you again in our next videos in our second part of this video. Thank you very much. See you.